Di sana politik memang nggak ada di dunia sepak bola. Jadi di saat dia membentangkan banner ada tulisan partainya, itu langsung di kartu merah. Betul-betul di kartu merah dan diusir. Dan memang sepak bola itu harus jauh dari hal-hal seperti itu. Sepak bola sudah menjadi bagian dari hidupnya. Bukan sebagai pemain, namun sebagai fan yang belakangan klub ini sering dibincangkan di lini masa. Glory Man United. Pasti kalian semua pada tahu dong. Itu siapa? Ya, betul sekali. Klub bola asal Manchester, yaitu Manchester United dari Inggris. Nah, kita hadirkan kali ini salah satu fans yang bisa dibilang garis keras mungkin ya. Ya, benar semua. Ketua fans klubnya yang jelas. Selamat datang Bang Ari. Selamat datang. Selamat datang juga ya. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih juga sudah mau menyempatkan waktunya. Nah, kita langsung saja. Gimana nih Bang kabar MU? Loh, jadi kabar MU duluan yang gue tanya ya. Bukan kabar Abang Ari nih sebenarnya. Kabar Manchester United lagi baik-baik. Walaupun masih terseok-seok tapi masih ada di 10 besar lah ya. Kalau sekarang peringkat 6 ya itu memang moto kita GGMU. Oh gitu, motonya 6 MU kan. oh gitu, GGMU bener juga bener-bener. Oke, masih aman berarti ya di klasmen ya? Masih setengah musim ya, rasanya masih oke sih. Masih oke. Berarti optimis gak nih di finish 4 besar lah? 4 besar masih memungkinkan, tidak ada yang tidak mungkin. Cuman yang kemarin ada beberapa yang kita sengaja liburkan dari Carabao, kita udah dihilangkan dari 1 trofi. Jadi sekarang ada fokus di 3, itu di FA Cup. Mungkin masih oke. Liga Champion kayaknya 50-50, tapi kalau di Liga Inggris ya 4 besar lah. 4 besar. Tapi sebelumnya gue mau tanya kabarnya Bang Ari dulu. Masa gue tanya kabar MU dulu ya? Kabarnya Bang Ari dulu dah. Gimana nih Bang kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat. Sampai hari ini sehat. Sehat. Sekarang aktif masih Masih mendukung. mendukung Manchester United sampai sekarang. Walaupun ada walaupun ya teman-teman. Sekarang aktif di mana nih Bang? Sekarang gue aktif di label. Kebetulan setelah pandemi agak stop di Manchester United-an. Karena memang sempat liburan juga kalau nggak salah waktu pandemi kan liganya berhenti. Jadi kebetulan ada penawaran menarik dari label. Jadi sekarang sambil berjalan hobinya tetap jalan terus. Jadi bekerja jalan, hobi jalan ya. Oke, kalau gue spill nih di medsos, kok banyak banget sih netizen yang tuh suka. Menurut gue nih kalau MU kalah tuh seneng banget gitu. Terus mereka tuh sampai yang udah bikin meme macam-macam gitu tuh. Itu apa ya, gue liat apa banyak hatersnya apa gimana nih? Kalau lu sendiri ngelihat kayak gitu gimana Bang? ada moto baru waktu itu kayaknya, nggak MU nggak makan. Oi, nggak MU nggak makan. Jadi kalau Manchester United kalah itu semua portal berita pasti memberitakan Manchester United kekalahannya. Walaupun bahkan kalau gue lihat itu portal nggak ngomongin bola. Tapi tiba-tiba begitu United kalah, langsung ada beritanya. Gue bilang ini kenapa ya gitu loh. Tapi ternyata begitu diselidiki, insight-nya lumayan bagus. Jadi ya mereka menunggu kekalahan Manchester United. Menunggu ya, karena untuk makan mereka. Kalau United menang itu nggak ada beritanya. Udah biasa gitu Udah biasa. maksudnya. Wah. Nggak menarik buat diberitakan. Sebenarnya agak sedikit ini ya, rancu sebenarnya ya. Oke, fans bola, klub bola itu kan gak hanya MU nih Bang. Mau saling ejek, saling serang, itu kan hal biasa. Atau menurut Bang Ari ini beda atau gimana? Sebetulnya kalau gue mengaca dari klub bola ya, di negaranya sendiri sebetulnya selama saling ejek itu tidak rasis, tidak ada adu fisik, rasanya masih aman-aman aja bagi mereka. Jadi lu mau ngatain nanti diedit ya, fuck off atau apapun nggak apa-apa, selama nggak ada sentuhan fisik, selama nggak ada ngomongin rasis atau apapun itu, mereka masih oke selama 2 kali 45 menit. Selesai itu mereka salaman, nyanyi-nyanyi bareng lagi. Itu yang gue alamin.
Jadi zaman itu mungkin nggak ada, dan di negara sana itu kalau ada rusuh pasti ada. Cuman FA-nya sana itu memberikan memberikan gambaran bahwa liga atau Liga Inggris itu adalah olahraga teraman yang ada di dunia. Makanya mereka kalau ada kerusuhan itu nggak pernah ada beritanya. Berbeda sama kita. Ya. Kita tuh yang diangkat bukan prestasinya, malah Kerusuhannya. after atau before-nya. Oke. Ya kan? Nah, kalau di sana gue pernah ngerekam waktu itu ada laga derby Manchester. Itu di depan mata berantem, iya, sampai gontok-gontok. Itu sempat gue rekam, tapi yang disamperin tuh polisi malah gue. Boleh nggak video tadi di delete? Tolong diliatin. Di delete udah. Jadi besoknya nggak ada beritanya tuh. Padahal kalau kita ngomong ya mungkin brutalnya lebih brutal. Bedanya mereka cuman bagi mereka karena kita pernah baca mungkin beberapa banner tuh adalah United is my religion. Manchester United adalah agama gua gitu. Jadi begitu mereka dihina, mereka siap fight buat itu. Bahkan mungkin beberapa kalau dilihat dilepas baju tuh udah ada yang gambar stadion, ada yang gambar trofi gitu. Jadi itu udah jadi kayak lukisan berjalan gitu. Itu menggambarkan seperti itu, dan rata-rata memang mereka adalah penikmat bola yang udah turun temurun dan die hard gitu. Jadi yang biasanya ribut itu malah bukan anak muda, lebih mungkin udah jadi hooligansnya udah bener-bener ini. Jadi yang tua-tua itu malah berantemnya lebih seru menurut gua. Lebih seru. Iya. Dan betul-betul lihat di depan mata gitu. Jadi ya setelah itu ada polisi dipisah, selesai. Jadi nggak pernah tuh ada beritanya di TV atau di koran atau di sosmed. Wah ini klub United sama fansnya ini berantem gebuk-gebukan di Wembley. Itu nggak ada. Padahal secara chaos lebih chaos. Keren mereka ya. Karena memang itu ya? FA-nya melarang bahwa sepak, karena ini adalah olahraga teraman, makanya mereka membolehkan sampai anak kecil masuk ke stadion karena memang ini adalah yang teraman. Bahkan di Liga Inggris itu lu selebrasi buka baju aja kena kartu kuning. No? Karena itu menjadi kayak selain kurang sopan mungkin, yang keduanya juga mengajak fans untuk lebih brutal. Brutal, iya betul. Nah, untuk United Army sendiri itu kapan terbentuknya? United Army itu berdiri di dulu 7 Agustus 2009. Jadi waktu itu gue ambil 789. Sebenarnya kalau ngomongin wacananya udah dari 2008, itu di di saat Manchester United menang double winners. Itu di Premier League sama Champions League kalau nggak salah. Jadi dari situ udah mulai kita aktifkan lagi setelah diakui oleh Manchester United bahwa United Army adalah official community Manchester United yang ada di Indonesia. Itu diakui oleh Manchester. Diakui oleh Manchester United. Kok gue kerasa kayak keren ya ternyata ya. Dari yang sebelumnya gue menjadi para penikmat meme yang lucu-lucu itu soal kekalahan MU. Lebih kerennya lagi sebetulnya gue ada beberapa kali nganterin temen-temen seleb yang kesana. Itu lebih kayak, karena gue pernah kesana dan kayak apa euforianya, gimana lu setiap hari cuman tiap minggu nonton di TV. Terus tiba-tiba lu ada di depan Old Trafford gitu. Yang pertama dijalanin pasti adalah sujud dulu tuh biasanya. Biasanya ya kalau dibilang Nora ya gimana ya. Kita udah jauh-jauh hampir 18 jam flight gitu dan sekarang ada depan mata gitu. Itu begitu. Jadi kadang-kadang kalau gua antar teman-teman ke sana itu ya gua bebasin aja. Mas, ada itinerary enggak? Gua jamin pas lu di Old Trafford lu enggak akan ngomongin itinerary karena pasti lu akan minta bolak-balik. Jadi kalau gue berangkat ke sana ya udah, lu di Manchester nikmatin aja. Nanti tinggal lu request mau apa. Jadi mereka, Mas ke Old Trafford cukup 2 jam, gue jamin lu minta balik lagi. Dan terjadi. Jadi setelah itu begitu udah pulang, Mas besok ke Old Trafford lagi nggak? Kan tadi udah. Kurang Mas, oke, balik lagi. Jadi akhirnya kalau benar-benar fans MU ya, atau fans Manchester United begitu datang ke Old Trafford ya udah, lu akan nikmatin di situ, lu akan lupa London, lu akan lupa kota-kota, bahwa di Manchester itu ada beberapa tempat wisata yang bagus. Tapi begitu ke situ ya lu cuman pengen Manchester United. Wih, secinta itu.
Gue malah mungkin orang pertama di Indonesia yang sempat ngecharge di Old Trafford gue kayaknya ya. Karena kehabisan charge. Karena itu waktu itu gue nganter Niji, nganter Niji bikin video klip di Manchester United. Itu dari pagi sampai pagi, agak lumayan panjang. Jadi wah, ngecas di mana ya? Gue ngecas di Old Trafford. Just gitu. Benar-benar ajaib sih kayaknya. Lu kebayang nggak begitu? Itu juga ajaib sih. Sampai gue sempat berdebat sama keluarga karena gue berangkat itu Lebaran kedua. Jadi orang-orang mudiknya gue ke Bandung, itu abis dari Bandung sorenya gue langsung ke Jakarta, langsung ke Manchester. Jadi gue Lebaran kedua tuh ada di Manchester, betul-betul nganterin mereka, bikin video klip dan lain-lain. Itu kan ajaib banget. Kenapa gue mau? Karena begitu disodorinnya, Ri, kita mau syuting. Oh syuting ya? Yang gue tahu syuting tuh nggak pernah sejam 2 jam. Dan itu terjadi. Jadi gue ketemu Wayne Rooney, gue ketemu David De Gea, Kagawa dan kawan-kawan itu benar-benar di depan mata gitu. Dia cuma ngasih saran gue cuma satu, syarat lu boleh apapun asal jangan pingsan. Kayaknya gue gak akan pingsan deh gitu. Gue akan pergi dan gue pergi itu. Sampai berdebat sama keluarga, kan lu udah sering ke Old Trafford. Ya tapi syuting bersama mereka itu gak mungkin diulang 2 kali. Kalau perlu gue bayar deh gitu. Dan itu terjadi betul-betul yang di depan mata gue lempar-lemparan bola sama Wayne Rooney. Karena kan itu green screen kan. Jadi gue sempat lempar-lemparan bola sama Wayne Rooney. Ini kalian kawan muda di rumah nggak envy apa ya? Lempar-lemparan bola, apalagi fans beratnya juga MU pasti pengen kan kalian tuh lempar-lemparan bola sama Rooney langsung. Kalau misalnya mau ke sana butuh pendamping apa harus ngubungin? Iya, jadi gue sempat beberapa kali yang gue sampai nganterin orang yang ke Old Trafford itu, gue bilang, lu kalau mau ke Old Trafford tinggal ke travel agent aja, simple. Enggak mas, gue pengen sama lu. Apa bedanya? Ya enggak, karena lu udah tahu seluk beluk kemana-mana. Oke, gue ikutin. Tapi angka gue segini. Oh nggak apa-apa, gue jalan sama lu kata. Jadi gue sempat nganterin adik kakak berdua. Itu cuma buat nonton bola doang. Itu bisa dibilang tergila sih yang pernah gue alamin. Jadi dia cuma nonton 1 match. Mas, gue cuma pengen nonton Manchester United lawan Real Madrid waktu itu. Gue masih ingat. Jadi enggak, tapi gue hari Selasa udah ada meeting. Terus gimana? Ya pokoknya gue habis nonton harus pulang. Oh oke. Tapi gue gak pulang ya. Gue gak mau nih udah ke Manchester jauh-jauh gitu. Jadi gue tetap akan seminggu. Ya terserah deh, yang penting gue akan pulang. Oke. Dan itu kejadian. Begitu dia pulang, dia nelfon di Jakarta. Mas, gue nyesel pulang. Kenapa? Ternyata meetingnya diundur. Tapi gue di sana kayak orang blow on gitu. Gue ada, karena udah sewa hotel udah 3 hari. Flight udah 3 hari gitu. Jadi kayak ngapain ya gue ya. Sementara ngeliat orang pagi-pagi itu pada kerja. Nah gue nonton bola gitu. Jadi kayak sesuatu yang nggak masuk di akal kadang-kadang. Malah biasanya kita kan pakai beberapa airlines yang memang ngantar para jemaah ya, umroh dan lain-lain. Gue sempet terjebak di satu pesawat semuanya mau umroh. Tapi Bang Ari sendiri mau kemana? Mas Ari mau kemana? Oh saya mau ke Manchester. Mau kuliah mas? Enggak, gue mau nonton bola. Astagfirullahaladzim. Itu segitunya begitu gue bilang, loh ini mau umroh semua ya? Karena kan begitu lu di Dubai itu ada arahnya jelas tuh. Ini ke Mekah, ini ke rumah setan nih. Rumah setan merah gitu kan. Jadi setan merah. Oke gitu. Ya banyak hal lah. Seru banget berarti ya pengalamannya Bang Ari ini. Members di Indonesia sendiri ada berapa kira-kira? Dari 2009 sih setiap tahun United itu di unit army mungkin ada di 3.000 sampai 5.000 orang per tahunnya. Kita sekarang udah mau usia ke-14, tinggal dikaliin aja. Tapi memang 3 tahun terakhir sejak pandemi kita agak vakum. Terus ya kita harus akui bahwa United juga terseok-seok setelah nggak ada Sir Alex. Jadi lebih terbiasa kalah dibandingin menang. Kan nggak apa-apa, yang penting makan. dan kita akui bahwa ya kita pun dulu berdiri ini sebagai glory hunter karena ngelihatnya Manchester United adalah klub yang menang terus. Jadi sekarang wajar lah kalau mungkin berbagi. Yang penting kita masih on track dari segi bisnisnya. Dari segi bisnis. Walaupun kita nggak pernah juara 10 tahun terakhir, kita tetap klub terkaya sekarang. Gitu. Di dunia. Bisa gitu ya, walaupun terseok-seok, yang penting bisnisnya tetap jalan. Tetap on track. Itu satu-satu yang dibanggain Manchester United sekarang itu kayaknya. Itu ya, cuma di bisnisnya, bukan dari liga-liganya yang ada ya. Oke, selain nonton bareng sama bertukar informasi pastinya sama members yang lain, asiknya bergabung di komunitas
United Army ini sendiri apa aja? Jadi selain ketemu biasa bareng-bareng kita ngobrolin tentang sepak bola, tentang di luar sepak bola pun kita ada kayak kopdar, kita ngebahas ya mungkin kita juga ada sosialnya juga dan lain-lain. Jadi ya menambah temen sih. Ini juga gua alamin kalau gua pas keliling ke Indonesia, ke kota lain itu kayak berasa oh ternyata iya ya gue ketua gitu karena di bandara udah dijemput, hotel udah disiapin, ternyata enak ya gitu. Ini udah Mas Ari datang aja, yang penting udah beres semua. Oh ya udah gitu. Jadi kayak ketemu teman-teman di seluruh Indonesia juga seru sebetulnya. Kegiatannya mungkin ya sama lah ya, sepak bola, kopdar, sosialnya juga ada. Kalau ke Old Trafford ya gue bilang itu kembali ke pribadinya masing-masing karena ini kan bukan kebutuhan Premier ya. Gue tahu banyak yang orang, Mas gue mau nabung ke lu, Mas gue mau nabung nih sampai bisa berangkat ke Old Trafford. Ya lu bisa ngomong begitu karena lu belum berangkat atau belum uangnya terkumpul. Begitu uangnya terkumpul, wah 50 juta nih bisa buat beli motor, oh bisa buat umroh nih. Jadi akhirnya buyar lagi. Jadi gue rasa kita pernah bikin ada kerja bareng sama salah satu sponsor itu enak. Itu sampai gue sempat pernah berangkatin itu sekitar 12 sampai 20 orang ke Old Trafford secara free dari sponsor itu. Karena dia memang sponsor resmi Manchester United dan dia di sini bikin kegiatan. Jadi kita kayak bikin nobar, bikin crowdnya dengan KPI bla 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 bla. Satu orang kita berangkatin ke Old Trafford dan itu menurut gue salah satu yang berhasil sih. Dan yang tadinya tidak mungkin akhirnya mungkin dia bisa ke Old Trafford dan mungkin kelebihannya karena kita menjadi official partner dari Manchester United itu kita dikenalkan oleh Manchester United ke para sponsor. Jadi mereka akan bilang kalau lu ada event silakan kontak United Army. Dan itu terjadinya adalah di saat mereka ada event walaupun mereka sempat beberapa kali bikin event di Jakarta. Dengan ada legend yang didatangkan juga itu mereka pasti akan kontak kita. Mas Ari tolong bantu support dong. Kadang-kadang jadi LO. Kadang-kadang kita disuruh jemput ke bandara dan lain-lain. Jadi mungkin dari beberapa pemain yang sempat gue jemput yang paling bikin gue netesin air mata itu gue jemput Eric Cantona di Jakarta. Gitu. Itu walaupun bukan sponsor ya karena Eric Cantona itu orangnya bukan agent dari Manchester United, cuma dia bekas legend bekas ex-player Manchester United dan legend gitu. Jadi di saat ada salah satu produk jam tangan waktu itu datang opening di Jakarta, mereka datang, Mas Ari, mungkin nggak lu jemput pemain? Gue bilang boleh dong, tapi kayaknya gue nggak mau deh, udah bosen. Paling sini lagi. Enggak mas, ini beda. Siapa? Gitu dia nyebutin nama. Nggak mungkin, gue bilang masa iya Cantona mau datang ke Indonesia, gue gituin sampai gue tolak. Enggak lah, gue udah bosen kalau dia lagi karena biasanya yang datang ke datang ke Indonesia itu kayak udah lemparan dari negara tetangga gitu loh. Jadi kalau dari di Malaysia datangnya si Peter Schmeichel datang ke sini Endiko lagi gitu-gitu, jadi udahlah udah biasa. Gue bilang enggak, ini Eric Cantona mas, nggak mungkin. Kalau iya gue pergi dan lu nggak perlu bayar gue. Ini Eric Cantona, ya udah gue pergi gitu. Dan iya datang Eric Cantona, tapi itu benar-benar silent, mas tolong ini kedatangan Eric Cantona jangan sampai bocor. Jadi kita datang jemput Eric Cantona cuman ber-20 gitu. Menjadi orang yang beruntung lah, itulah kelebihan jadi komunitas official. Jadi dikenal dan disuggest sama si klub untuk bikin beberapa event. Termasuk ada Edwin van der Sar lah, ada Teddy Sheringham dan lain-lain, itu kita menjadi priority jadinya. Dan kalau ke Old Trafford biasanya juga kita mendapatkan priority juga. Jadi privilege lah. Jadi kayak cuma dikenalin oh ini telah datang dari Indonesia perwakilan gitu. Itu juga merupakan salah satu yang luar biasa sih menurut gue. Tahun 2016 gue kesana malah dari sekian banyak gua ke Old Trafford belum pernah nginjekin kaki di Old Trafford, kaki di rumputnya karena memang dilarang. Dan itu gua boleh hari itu. Sampai gua tanya 3 kali tuh, emang gua boleh? Boleh mas, boleh. Ya udah gua injek. Karena memang dipegang aja kadang-kadang, don't touch. Oh, oke. Sekarang begitu disuruh nginjek ya gua injek lah. Kapan lagi kan? Kapan lagi? Bisa nginjek rumput doang padahal ya. Cuman yang paling gua sesalin itu sekali gua diundang untuk bermain bola di Old Trafford. Wow. Itu penyesalan gue yang gak pernah. Mungkin itu kesempatan yang tidak akan datang 2 kali. Kelemahannya cuma 1. Waktu itu visa gue habis.
Sementara Manchester United itu cuman kayak WhatsApp gua, itu WhatsApp ya jadi bukan Manchesternya, agensinya lah, marketingnya. Ari, lu mau bisa main bola nggak? Oh bisa. Ke Old Trafford. Oh gua mau banget, gue bilang. Kapan? Lusa boleh nggak lu? Lusa ya. Ngurus visa di sini kan nggak bisa 2 hari 3 hari ya. Oh my god, akhirnya enggak deh, gua nyerah. Nah, selain teman-teman yang member di United sendiri itu ada nggak sih aturan main terkait etika sesama members atau sesama komunitas fans bola mungkin? Ya pasti ada ya. Gue sih cuman berpesan ke teman-teman itu biasanya kalau bermain sosial media lebih bijak aja sih. Lebih ya kalau lu benci karena salah satu ejekan orang ya udahlah mau diapain toh juga di sosial media gitu loh. Karena itu pun gue pernah ngalamin waktu itu Liverpool lah, sedikit mengejek Liverpool, tapi memang di sana pun ya gitulah ejek-ejekannya berupa kreasi, mungkin dari kaos atau apa gitu. Dan kebetulan tanpa sengaja dipakai sama vokalis band terkenal lah di Indonesia. Itu sempat cepat. Dulu mungkin sosial medianya masih Twitter ya, jadi nggak terlalu viral kayak sekarang gitu. Sampai akhirnya gontok-gontokan tuh gara-gara si A ini memakai bajunya yang menghina Liverpool misalkan. Itu sampai rame dan sampai betul-betul yang kok jadi begini ya gitu. Akhirnya kita samain persepsi dulu. Lu kalau memang nggak suka ya lu tinggal balas dengan karya gitu loh. Jangan sampai menjadi lebih ke ngotot adu fisik, sementara yang di sini kan kadang-kadang yang omongannya keras ya sekolahnya belum tinggi biasanya gitu loh, karena waktu itu disamperin ternyata masih anak SMP gitu. Jadi mau diapain juga ya udahlah gitu ya, itu sampai udah nggak apa-apa katanya. Itu karena gua nggak enak aja gara-gara gua ngasih kaos tiba-tiba lu pakai. Wah, lu sebagai artis harusnya sebagai public figure jangan jangan memihak, apalagi bajunya menghina klub ini dan lain-lain. Gue bilang kayaknya biasa aja di negaranya ya, kenapa di kita lu kayak lahir di Anfield gitu. Sama kadang-kadang juga lu kayak lahir di Manchester aja bahasa nggak boleh, karena kayak tadi siapa namanya? Sampai dia udah ngobrol nih dari awal sampai akhir. Ya kayak tadi bilang bahwa MU itu di kita juga MU itu ngeledek sebetulnya. Jadi kita tuh nyebutnya adalah Manchester, kalau nggak Manchester United, kalau nggak United. Kalau nggak Man United. Jadi kalau zamannya itu Man U itu udah ngeledek tuh. Zamannya MU lagi jago-jagonya, United jago-jagonya, orang tuh nyebutnya Man U. Kayak ledekan jadinya. Oh Man U gitu. Kita bisa ribut gara-gara itu. Gue bilang sampai akhirnya, lu lahir di mana sih? Kayaknya rumah lu masih di Bogor. Gede lu di Bogor juga. Aku sampai kayak lu Mancunian gitu loh. Oh gue Mancunian asli mas. Lu tahu nggak sih artinya Mancunian? Jadi kadang-kadang memang ada over-over begitu. Jadi ya gue berharap sih teman-teman lebih bijak aja. Kalau kalah ya udah nikmatin aja, namanya sepak bola ya, ada kalah ada menang. Nah, sebagai ketua komunitas fans bola nih, lu melihat komunitas bola yang lain di dunia itu ada nggak sih kontribusi langsung pada klub yang dibelanya gitu? Terus misalnya seperti apa sih hubungan mereka dengan klubnya sendiri gitu? Iya, di saat kita mendaftarkan diri ke klub itu kan berarti dengan ada rasa memiliki. Bahkan dulu di tahun gua masih 99 pada tahun 2000 tuh, itu dulu MU sempat menjual saham karena menjadi klub terbuka gitu. Jadi gue pernah punya sahamnya tuh ada 5 lembar. Termasuk pemilik jadinya. Tapi 5 lembar itu cuman, kalau sekarang mungkin beli iPhone-nya nggak cukup kayak. 5 lembar. Waktu itu sempat akhirnya dibeli Glazer kan, semua saham-saham dibeli balik sama dia, di buyback untuk biar dia bisa memiliki Manchester United secara utuh gitu loh. Dan harapannya ya memang kita pengen lebih dekat dengan klub. Jadi dan kalau dibilang apa kontribusinya ya pasti banyak lah ya. Bahkan mungkin gara-gara fanbase yang keras ini, atau gara-gara supporter yang nggak mau klubnya kalah, ya kita mungkin sudah banyak korban pelatih yang dikorbankan gara-gara #out. Jadi kadang-kadang kalau kalah terus, dulu #Moyes out sampai viral. Yeah. Moyes lepas oleh out.
viral, pecat lagi. Louis van Gaal out, pecat lagi. Jadi itu kontribusi dari fans sebetulnya yang walaupun jelek tapi jadi viral. Akhirnya kan jadi sponsor, wah ini si fanbase kayaknya nggak seneng nih sama si pelatih ini, pecat. Itu kan menjadi faktor yang bilang ya, kalau menjadi serunya ya selain negatifnya mungkin itu bisa memecat, padahal kita nggak tahu di sana itu seperti apa. Tapi karena gara-gara kita pakai hashtag out, akhirnya beberapa pelatih besar pun ketendang gitu loh. Ya mungkin yang kalau positifnya ya dengan adanya fanbase di era digital dan di era sosial media seperti ini ya, semakin hari ini kalah, hari ini menang, besok beritanya udah muncul cepat banget. Bahkan mungkin begitu selesai 90 menit itu hashtag udah mulai bermunculan. Inter yang pro dan kontra, seperti tadi bilang lah. Begitu United kalah, semuanya langsung pakai hashtag yang lucu-lucu, semuanya yang MUFC. Gue bilang, kayaknya lu ini kayak portal berita ekonomi, kenapa jadi ada MUFC? Oke, sekarang kita ke sepak bola tanah air nih. Yes. Terlebih untuk para supporternya, gue sedikit mengkhawatirkan nih untuk supporter bola ya, khususnya di Indonesia. Ya apalagi yang terakhir lah yang paling miris kejadian yang di Kanjuruhan itu. Lu melihatnya itu seperti apa? Sebetulnya kalau gua ngelihat secara real di stadion di Indonesia itu, menurut gua yang salah adalah dari LO ya. Dari manajemen, di saat mereka membeli tiket sulit, dapatnya dari calo mungkin, di saat masuk ternyata udah ada biasanya tuh sepak bola itu harusnya nggak ada keamanan, itu lebih kayak konser jatuhnya. Jadi kalau di Eropa itu di dalam stadion itu nggak boleh ada kalau di sini polisi kali ya, itu nggak boleh ada polisi. Jadi di sana cuman keamanan biasa aja, menjadi event gitu loh. Terus juga pintu keluar masuk juga enak, banyak gitu. Di saat masuk semuanya tertib, pintu yang dibuka banyak, di saat keluar pun pintu pun terbuka lebar. Jadi nggak ada tuh yang dorong-dorongan dan lain-lain. Mungkin kalau ngomongin stadion, rasanya di sini juga udah modern semua, dan rasa-rasanya semua pemilik klub rasa-rasanya semuanya udah studi banding ke Eropa. Cara jual tiket yang bagus gimana, cara bikin promosi seperti apa dan lain-lain. Dan menurut gua itu yang menjadikan sepak bola kita akan lebih bagus kalau mereka belajar dari negaranya gitu loh. Karena yang gue lihat sekarang itu yang dikeluhkan sama fans kan biasanya tiket susah dibeli. Atau mungkin lebih kayak, sekarang udah dimodernin Pak Ari, udah pakai aplikasi, ya tinggal diikutin aja. Cuman mungkin sosialisasinya enggak. Jadinya si fans ini merasa, kayaknya tiket beli susah banget ya, harus KTP, harus apa. Tapi ya itu memang pendewasaan fans. Karena gue mungkin pas ke Old Trafford gue pakai tiket orang lain, karena kalau gue pakai nama gue mungkin nggak dapet. Karena di Manchester United itu ya kita harus ngomong lah, fansnya itu udah 1/4 warga dunia ya. Sementara stadionnya cuma 78.000 isinya. Jadi kalau lu berharap nama lu bisa kecantum di situ, kayaknya 1:200 juta mungkin. Jadi ya pasti gue akan membeli via Manchester United, tapi ya akan namanya bukan nama gue pasti. Tidak akan seperti itu. Nah kalau sekarang ada pendewasaan dari pemilik klub yang ada di Indonesia, terutama dari cara penyaluran tiket, terus juga cara mengamankan supporter seperti apa, rasa-rasanya nggak akan ada tuh tragedi-tragedi Kanjuruhan seperti itu lagi. Karena kalau gontok-gontokan itu ya gue pikir kalau masalah di sosial media kayaknya di negara sana pun sama ya. Toh juga kita lebih canggih, apa bedanya dengan ada akun-akun XXX langsung menghilang. Masa yang akun begini kalau memang memecah belah bangsa atau memecah belah supporter ya tinggal dihilangkan juga, di ban, betul. Jadi ya yang mesti belajar banyak mungkin pemilik klub, gimana cara mereka memberikan facility buat si fans, mereka membeli tiket dengan mudah, dengan harga yang mungkin mencoba dari klub-klub lain dengan tiket terusan, tiket 1 tahun. Jadi kalau gue boleh bercerita, Manchester United itu merilis tiket untuk setahun ke depan itu selalu di 3 bulan sebelum 2 bulan sebelum main, dan itu 1 bulan sold out.
Ya pasti. habis. Karena memang nah sama kayak di sini bedanya apa? Sekarang Iya. stadion GBK berapa sih gitu loh. Kok Betul. bisa jebol ya? Mungkin karena ternyata peminatnya lebih banyak, Mas. Oh ya Iya. udah kalau gitu dibikin aja ada tiket terusan karena di pengalaman gue juga duduk pertama kali itu di ada paling atas. Setahun turun, setahun turun. Oh, ini orang terus-terusan ya. Nah, kalau kalau kalian yang di sini melihat kenapa sih di Old Trafford itu yang tua-tua selalu di paling depan? Bukan karena dia tua, tapi memang udah puluhan tahun sebagai fans MU. Jadi tiket terusannya dia mungkin udah puluhan tahun. Kadang-kadang gue pernah duduk di depan, itu kayak orang bengong. Ini anak siapa ya gitu. Kan harusnya si ini yang duduk di sini. Dia nanya sama gue, lu dapat tiket dari mana? Oh dari si ini karena dia ngasih ke gue gift. Oh oke, tahu. Itu sekuat itu gitu loh. Begitu ada temennya yang nggak datang, mereka tahu. Oh kok si A nggak datang ya? Sakit kali atau apa kali gitu. Segitunya. Bahkan gue ada pengalaman satu yang menurut gue ini lebih ajaib. Di sela pertandingan di paling atas ada orang kena serangan jantung. Itu tim medisnya cepetnya luar biasa. Luar biasa. Takjub. Cepet banget naik ke atas. Naik ke atas langsung dibawa ke rumah sakit lah istilahnya ya. Tapi itu cepet banget. Nggak ada, jadi mereka tuh benar-benar yang di setiap sudut itu ada yang ngamanin dan lain-lain, nggak ada polisi kok. Sama sekali nggak ada. Kecuali game-game besar itu biasa polisi malah ada di ring 3 bukan di ring 1. Jauh. Jadi ya orang kalau dikasih pentungan ya pasti akan lebih gigit sih ya. Iya. Tapi bahkan kalau boleh percaya boleh enggak itu sih yang jagain itu malah banyaknya guru, orang-orang tua semua. Boleh dicek, semua cek tuh di video. Semua rata-rata mereka akan ngelihat itu bisa dibilang yang stewardnya banyak banget dan itu udah tua-tua. Jadi begitu ada tendangan sudut, ada apa, ada kejadian apa, mereka pasti berdiri dan ngadap ke penonton. Jadi takutnya ada yang lempar apa atau apa. Nah di Inggris itu malah hampir dibilang kita tuh sama pemain, ya berarti kita loncat udah bisa mukul. Udah apa itu nggak ada tuh yang loncat sampai itu. Kecuali yang memang niat banget mau ngejar apa gitu. Tapi ya seaman itu di negara orang gitu loh. Jadi nggak ada tuh yang lempar-lempar batu, nggak ada tuh yang lempar botol isi kotoran dan lain-lain gitu. Tapi ya memang mereka datang ke situ sekolah gitu. Dalam arti sekolah tuh ya gue beli tiket mahal, gue pengen menikmati sepak bola. Tapi begitu sepak bolanya di sini ternyata wasitnya berat sebelah lah, ini oh ya itu kembali lagi udah di luar nalar ya. Karena fans juga pasti kesel kenapa gue dicurangin nih wasitnya gitu. Jadi ya gue pikir selain jangan pernah menyalahkan fans ya. Kalau dari manajemennya nggak siap untuk menjadi klub sebagai penyelenggara lah. Karena apa bedanya dengan konser? Konser kita sampai ratusan ribu mungkin ya. Aman-aman aja. Keluar pintu aman-aman aja. Harga tiket mahal juga, aman-aman aja. Dan rasa-rasanya di Indonesia menurut gua belum mengarah ke sana kecuali bisnisnya. Kalau bisnisnya gua udah lihat sekarang mana ada jersey klub Indonesia yang harga 200.000, nggak ada. Bahkan udah ada player issue lah, ada apa bedanya gitu. Sekarang kadang-kadang sedih gitu. Ini Liga Indonesia, bajunya pakai brand made in Indonesia. Kenapa harganya jadi harga Eropa? 1 juta loh harganya. Gue kaget 1 juta ya gitu. Bahkan baju timnas Indonesia 1 juta. Oke, tapi ya karena seneng ya kalau memang bagus kita beli. Cuman kayaknya 1 juta itu yang dari sana kan cuman kalau di rupiah dari pounds itu cuman mungkin 40 pounds ya. Ya wajar gitu. Tapi kalau di sini kan rupiah 1 juta kayaknya buat kaos jadi beras 2 karung tuh. Lebih tuh kayaknya. Untuk klub Indonesia ya. Bukan gua merendahkan tapi rasa-rasanya untuk di Indonesia sebelum ke merchandise-nya mungkin lebih ke keamanan saat nonton dan lain-lain karena merchandise itu akan ngikutin sih. Benar. Karena gue jujur sekarang ngelihat sepak bola Indonesia dari supporternya udah mulai kreatif semua. Dari koreo-koreonya, dari chanting-chantingnya udah keren. Bahkan beberapa fanbase sempat sempat viral dan sempat dibahas oleh hooligan di luar sana gitu loh. Bahwa ternyata di Indonesia fansnya keren gitu loh. Bahkan ya gue sih ngelihat ya keren banget sih. Walaupun mencontoh tapi ya mencontoh yang positif kenapa enggak. Oke, dibilang fans Indonesia keren. Ya, populer lah ya bola ini di Indonesia. Salah satu contoh nih, supporter atau klub bola di Kota Bandung.
klub bola di Jakarta itu sering rusuh. Ya, sering rusuh nih, sering bentrok nih antar supporter. Entah itu nggak di dalam stadion, itu masih di luar stadion gitu ya, atau di rumah masing-masing, bahkan mungkin mereka bentrok ini kali ya, jari kayaknya di medsos gue lihat-lihat gitu kan. Nah itu tuh suatu yang biasa atau gimana gitu, kayak atau ada pemicu yang nggak baik kayak gitu sebenarnya? Kalau gue lihat dua antara The Jack dan Viking ini sebetulnya jadi kayak udah mendarah daging ya. Jadi dari turun temurun dari orang tuanya dan lain-lain. Bahkan mungkin kalau gue lihat ada dari sekarang ya yang gue lihat dari beberapa hooligan garis kerasnya The Jack atau Viking itu sampai tatonya tato bendera klub tuh, udah logo Persija gede-gede ditato segede badan gitu ya, atau logo Persib sebesar itu, berarti kan mereka udah cinta banget, cinta mati gitu. Jadi di saat disentuh ya pasti awas lo ya gitu loh. Jadi ya mungkin itu yang mesti dirangkul ya, jangan kita tidak bisa menghilangkan rivalitas. Ya rivalitas tapi harus lebih dewasa aja. Karena biasanya yang rusuh mungkin yang dulu katanya, oh lu kalau ke Bandung jangan pakai baju oranye. Iya, Gitu. iya. Atau lu jangan kalau ke Jakarta jangan pakai baju biru. Sempat ada razia lah atau apa. Gue pernah ngalamin itu malah. Oke. Di saat nonton di GBK tiba-tiba ada razia KTP. KTP gue kan Bandung ya. Jadi wah Bandung gitu. Cuman beruntungnya jadi fans MU. Kang Ari ya udahlah cicing gue cina. Udah diam ya gitu. Jangan emang gue mau nonton bola gitu kan. Tapi ya yang lain-lain jadinya kan ada beberapa temen gue yang pakai itu karena nggak dikenal jadinya diseret-seret lah atau apa ya gue bilang. Dan akhirnya kan jadi ada pembalasan di kota sananya kan. Nah itu yang mungkin dari masing-masing komunitinya harus mulai lebih apa ya, ngasihin kayak do and don't-nya. Begini loh, lu kalau join komunitas gue tuh harus begini. Lu nggak boleh begini, lu harus begini. Jadi begitu mereka ketemu ya rasa-rasanya gue kenal ketua Viking pada zamannya, ketua The Jack pada zamannya, dan mereka temenan semua. Begitu mereka ketemu, wah ini katanya apa dibilangnya udah nggak rival lagi, nggak seru. Padahal ya rival jangan dimatiin. Itu malah nggak seru sepak bolanya. Tapi ya rival adalah 2 kali 45 menit tadi. Tapi setelah selesai ya mereka adalah temen. Berarti balik ke pendewasaan member atau ya komunitasnya sendiri gak sih? Kalau untuk peran komunitas pastinya harapannya harusnya bisa memberikan do and done-nya. Ya Kalau mereka semua gol pas Persib gol dia, pas si Jakarta gol ya juga kayak ini nonton bola atau apa ya? Jadi nggak seru, nggak ada rebutan, nggak ada chanting dan gitu kan nggak seru sebetulnya. Jadi rivalitasnya tetap harus dibudayakan, tapi tinggal kekerasannya atau saling sikut di sosial media dan lain-lain, ya itu yang mesti dihilangkan. Bahkan ada yang niat banget sampai bikin akun bodong cuman buat menghina si A si B. Padahal yang bikin udah tahu si ini pasti ini karena terlalu detail gitu loh. Bahkan dulu malah di zamannya gue sempat ngelihat ada beberapa yang dirazia atau sampai digebukin lah atau apa, sampai ada yang beberapa yang meninggal, kayaknya kayak menyedihkan gitu ya. Tapi ya gimana, mungkin salah aja kali ya kalau kita mau menikmati sepak bola dengan cara kita sendiri tiba-tiba menjadi bermusuhan, itu nggak asik sih. Sesama fans klub ya, komunitasnya, ketuanya mungkin, apa pernah mereka berunding bersama, nggak cuma misalnya sesama fans klubnya, misalnya di Jack ataupun Viking ya, mungkin sama Man United, apakah pernah ada seperti itu nggak? Maksudnya biar bisa saling bertukar pikiran, ini kayaknya gol duluan itu seperti ini, kita mengatasinya seperti ini gitu. Iya, mungkin di sini yang gerak nyata harus dari PSSI sih menurut gua ya. Jadi harus mengundang semuanya dengan kepala dingin. Apa sih yang kalian inginkan? Apa sih kendalanya? Kenapa sih harus jadi ribut gitu? Kayaknya dari PSSI-nya sih yang harus mengundang mereka, ngasih mereka mungkin ya itu tadi pendewasaan secara teori dan pelaksanaan di lapangan gitu loh. Jadi biar nggak ada lagi ribut-ribut lah. Ya gue berharap kedepannya sepak bola Indonesia bisa lebih bagus.
Berarti seoptimis apa kalau dari lu sendiri untuk sepak bola di Indonesia nih, semakin maju kah dari sisi supporter kita nih? Dengan adanya informasi yang lebih cepat dari sosial media, dari televisi dan lain-lain, rasanya pemerintah harus punya mengedukasi fans di area situ gitu loh, bahwa mereka itu harus bukan cuman 2 kali 45 menit yang disiarin, mungkin before dan afternya, bahwa karena gue pernah nonton kemarin Argentina dan Indonesia di sini, kalau kata orang berhasil, menurut gue enggak sih. Maaf ya Pak Erik, karena itu begitu gua datang, sampah di depan itu banyaknya luar biasa. Begitu pulang, sampahnya jauh lebih luar biasa. Jadi itu nggak kelihatan, tapi begitu lu area situ ya mungkin harus kita belajar bahwa ini tuh yang gerak semua lini gitu loh. Bukan cuman LO-nya aja, tapi mungkin ada area kebersihan atau apa. Oke, dari segala kekurangan yang kita punya dalam konteks penonton, pembenahan jangka pendek kita harus ngapain? Pembenahan jangka pendek menurut gue yang paling benar adalah tidak ada kekerasan yang dilihatkan oleh pihak keamanan, terutama dari segi mengamankan ya. Karena kalau mengamankan kayaknya ringan tangan sekali. Atau mungkin kalau udah chaos baru melepas tembakan air mata juga kayaknya nggak ada di negara sana. Jadi rasa-rasanya memang di negara sana juga sama, tidak mulus gitu, tapi ya rasanya di sini tuh mungkin media juga harus mulai pinter memilah mana yang mesti dipublish, mana yang enggak. Karena akhirnya dengan dipublish adalah kerusuhan, ya akhirnya kayak keputus tuh generasi. Lu jangan ke stadion, kenapa? Itu rusuh. Kayak gitu-gitu. Akhirnya yang kecil-kecil harusnya dia seneng nonton sepak bola jadi keputus. Betul. Akhirnya main gadget. Jadi benar. Jadi harusnya ya tetap aja didorong, memang sepak bola harus ditonton nikmat gitu loh. Harus semuanya oke. Nah, jadi ya jangka pendek mungkin edukasi ke masing-masing community. Diajak diundang bersama ngobrol seperti apa, mungkin setahun sekali atau mungkin sebelum pertandingan berjalan, biar mereka juga bisa mengakrabkan, dan mereka pun harusnya saling mensupport dengan artian mendukung, ayo kita undang yuk di sini, tenang, keamanannya akan aman dan lain-lain gitu. Seperti itu, walaupun kadang-kadang nggak cantik juga ya, sebetulnya harusnya kita rivalitas tetap rivalitas, gue tetap Persib ya Persib aja nikmatin gitu loh. Tapi ya nggak ada gebuk-gebukan dan lain-lain. Oke, terakhir, pandangan lu soal politik. Aduh, ini agak sedikit berkaitan dengan politik. Yang disisipkan dalam sepak bola itu bagaimana menurut Bang Ari? Ini gue harus cerita pengalaman waktu itu gue membawa salah satu petinggi partai ke London untuk bertemu junior di sini, untuk bertemu dengan klub The Gunners Arsenal. Itu gue tahu gue dibiayain oleh si partai ini gitu loh. Tapi ya di sana politik memang nggak ada di dunia sepak bola. Jadi di saat dia membentangkan banner ada tulisan partainya, itu langsung di kartu merah. Betul-betul di kartu merah dan diusir. Nggak ada pasang-pasang banner di sini, silakan keluar. Dan lu pun kalau mau nginjak rumput harus pakai sepatu olahraga gitu loh. Jadi semua banner dicomotin nih, dicopot, dan gua rasa ya gue tahu sepak bola ini menjadi apa ya, salah satu sumbangan suara paling banyak kali ya, bisa ketebak gitu loh. Dan itu betul gitu loh. Lu tinggal ketua-ketuanya nanti dukung kita ya, nanti jersey gratis. Jersey yang harga sejuta itu. Misalkan, tapi betul di sepak bola itu harusnya memang nggak ada politik sih. Itu guaranteed, dan memang sepak bola itu harus jauh dari hal-hal seperti itu. Dan gue setuju itu biar tidak ada namanya, karena kalau pintar ya lu, kalau mau pintar ya semua politik ya lu terima aja. Nanti kan nyoblos terserah lu, nggak kelihatan juga. Benar, nggak ada yang tahu juga di bilik kan. Ya baiklah. Oke, sepak bola itu kan olahraga yang sangat populer pastinya di dunia, di Indonesia dan di dunia gitu kan. Itu adalah menjadi suatu cerminan bagi suatu negara atau bangsa, dan pastinya kalau misalnya ada sesuatu yang jelek akan berdampak juga untuk negara itu. Selain prestasi kan kita juga akan menjalankan misalnya event internasional yang nggak bisa digelar nantinya kalau misalnya terjadi dampak negatif untuk suatu negara yang seperti saya bilang tadi.
ya sangat disayangkan gitu kan. Gak cuma ya seperti ada yang sebelumnya kan yang tidak jadi di Indonesia itu. Ya pasti kan karena Iya. ada sesuatu yang ya itu sebenarnya kita sendiri yang buat. Ya Tapi dong. ini gue mungkin harus sedikit mundur ke belakang. Sebetulnya ada beberapa yang menurut gue di sini ini di Indonesia ini kan ada yang giat main di sosial media ya. Ada mungkin ada konten kreator dan lain-lain yang memang ternyata kadang-kadang omongan dia memang didengar orang. Iya. Nah ini orang-orang ini juga harus dijaga juga, harus dikasih edukasi karena kadang-kadang mereka juga terbawa suasana. Jadi dengan mungkin gua tidak mengenal dan tidak ada masalah dengan si A si B, tapi begitu dia menghina klubnya terlalu berlebihan juga agak aneh. Ini orang ngapain sih gitu? Lu ngedukung klub lu tapi kok menghina si ini, kenapa menghina United seperti itu gitu loh. Dan ternyata memang ujung-ujungnya iya kalau gua ngebahas klub gua biasa aja. Tapi begitu ngomongin Manchester United, rating gua tinggi. Sponsor gua tiba-tiba ada di meja gitu lihat, tapi kan dengan bahasa yang lebih halus. Nah, jadi gue berharap dengan para ada selebriti yang seneng main podcast atau punya follower yang banyak ya, tolong baik-baik mungkin lebih mendewasakan fanbase-nya. Karena dengan mereka terlalu vulgar dengan bahasanya yang menurut gua kurang sekolah juga, akhirnya kayak wah si ini ternyata benci United padahal mungkin gue cuman konten gitu, yang penting cuan gitu loh. Karena balik lagi nggak makan nanti kan. Iya. Nah makanya gue bilang tadi bahwa memang harus ada beberapa yang main di konten kreator atau selebriti ini harus mulai mengajak, mungkin lebih dilihat sama fanbase ini buat lebih yuk mendewasakan komunitas atau fanbase bola ini biar lebih keren, nggak ada kekerasannya gitu. Oke, terima kasih banyak Bang Ari sudah datang. Mampir ngobrol panjang sekali ya, tidak terasa sebenarnya. Tapi seru juga ternyata ya. Nyanyi nggak nih? Glory Man United, nggak perlu lah ya. Sekian untuk episode kali ini. Terima kasih udah undangannya. Glory Manchester United. Ya, glory Manchester. Oke, terima kasih. Dah, salam Indonesia maju.